dan korban. Ini gimana nih kasusnya ini dengan hotel? Kasus hotel masih lanjut, Bang. Ya, kita masih terus ikhtiar, masih terus usaha, ya, berusaha membela kebenaran. Ya, bahkan kami pun disumpah berani kami. Kalau kami salah, kami akan nyatakan salah. Kalau kami benar, kami akan nyatakan benar. Ya, kami berani disumpah, ya. Tapi insya Allah apa yang kami lakukan ini benar, ya, Bunda, ya. Tidak kami tutup-tutupin. Itu ditutup berapa banyak sih? Katanya dia apa? 10M 8 juta sekian lah. Ya. Jadi aku disuruh ganti terhadap kontrak-kontrak dia yang dibatalkan. Karena katanya setelah viral kontrak-kontrak dia dibatalkan sama kehilangan kepercayaan publik. Padahal ini kan dari Desember 2023 ya. Kalau mereka kehilangan kepercayaan publik, kenapa nggak tinggal bikin klarifikasi? Kalau kejadian itu kalian merasa itu nggak benar kan? Tinggal bikin klarifikasi dong daripada menuntut konsumen kalian sebesar 10 miliar tersebut kan? Betul. Kan kami konsumen. Sekarang gini, kalian tujuan kalian buka. Kalau di Gmaps kan ada review kan, Maps review, review gitulah. Kalau kalian pesan hotel kan ada review hotel tersebut. Terus berarti kalian nggak siap dong kalau menerima review jujur dari konsumen, ya kan? Iya. Kita kan cuma menceritakan kejadian yang sebenarnya, kejadian nyata, pengalaman yang kami rasakan bahwa kami diusir sebelum waktunya, dan kami bisa membuktikan bahwa kami diusir sebelum waktunya ya dengan ini. Jadi Ya. gini. Jadi sebelum biasanya kalau grup ya, ini kan kami dikasih tahu sama panitia bahwa panitia ini sudah cerita jujur sama kami, ya, dan terbuka apa adanya, gitu. Tapi kami malah dituduh yang salah dan panitia dituduh pelakunya. Ini aneh gitu loh. Mereka berusaha untuk mengambing hitamkan. Jadi panitia bilang bahwa sebelum mereka pesan kamar, mereka ada namanya kontrak. Nah, ini kontraknya. Ya, ini kontraknya. Itu mereka kontrak. Ini kontrak awal. Setiap ya grup yang mau menginap di hotel ya pasti akan melakukan booking dan juga kontrak ini di awal. Ini namanya confirmation letter ya. Itu di situ. Nah, kemudian pas hari H itu biasanya mereka akan mengadakan konfirmasi ulang. Mana saja kamar yang dipakai, mana saja kamar yang akan keluar atau check out. Biasa itu, seperti itu. Nah, ini yang tidak diakuin sama mereka. Karena mereka tahu mereka salah. Dan Bapak Hakim harusnya tahu ini mereka salah di sini. Kenapa? Karena ini nyata. Ini form dari mereka dan ada nama Mandala di sini, ya. Ada nama Mandala di sini. Saya punya bukti chat panitia dengan pihak hotel. Ada. Itu tertanggal di bulan pokoknya tahun lalu. Pas sebelum mereka melakukan konfirmasi, ya. Jadi ada semuanya di sini. Ya. Jadi, bukti chatnya ada. Jadi gini Mas, Ini ada nama saya nih, nomor 4 nih di sini nih. Jelas, Mandala check out tanggal 9. Nah, coba cari Mas. Jelas di sini Bapak Hakim harusnya yang lihat ini. Ini adalah dari hotel. Kenapa? Ini ada jelas, ada tanda tangan, ya, ada tanda tangan dan juga ini ada, tapi ditutupin ya, Bunda. hotelnya ini. Ya. Nah, Ini ada logo hotel tersebut. ini jelas, ya. Terus Ini ada kertas stempel hotel. basah. Ada stempelnya. Jelas semua di sini. Ya. Jadi pihak pengadilan harus fokus. Ya, bukan berdasarkan kontrak. Mereka cuma berdasarkan kontrak di awal, booking yang itu dilakukan sebulan sebelum. Setahun. Oh, setahun. Sorry, Ini setahun. 2022. Nah, setahun malahan nih. Tahunnya 2022 malahan. Acara kita 2023. Tunjukin tahunnya, Bunda. Nih, Enggak, nanti itu balik, sayang. Kan nggak bisa. Nanti di-insert aja, Mas, ya. tanganku. Nah, setahun malahan. Setahun, bayangin. Ya, berarti mereka ini harusnya tahu kalau orang menginap hotel-hotel profesional biasanya ada namanya konfirmasi ulang dan itu biasa. Semua GM yang ada di hotel itu pasti sudah mengetahui itu, tapi mereka tidak memberikan data yang benar. Mereka cuma bilang kontrak, padahal ini adalah jelas konfirmasi terakhir. Nah, ini jelas ada nama Mandala di sini. Ini tidak ditambahin, tidak dikurangin, tapi difoto aja, sama persis seperti ini. Ya. Tapi untuk tuntutan Mandala sendiri apa? Ke hotel itu, pihak hotel. Tadi belum selesai Mas. Lanjutin. Jadi gini,
data ini itu diberikan, kan ini dari kertas dari hotel dikasih ke panitia isi, dan setelah panitia isi ini dikasihin ke FO, Mbak FO input di data kalian. Selain dikasih ke Mbak FO, difoto juga, difoto dikirim ke WA sales eksekutif yang menangani grup kami. Berarti kan udah 2 step ya. Tapi lagi juga ketua panitia secara lisan ngomong sama sales eksekutif tersebut bahwa Mandala minimal sampai tanggal 9. Berarti udah 3 step ya. Dan tadi yang diomongin adalah ini dikasihin ke FO, divisi FO, front office. Terus diberikan lagi ke salesnya, divisi marketing. Berarti ada 2 divisi. Kalau 2 divisi aja masih nggak bisa becus mengurus pesanan kamar, berarti apa? Apakah panitia harus memberikan pesanan kamar ke ownernya langsung baru beres ini pesanan? Berarti bobrok hotelnya. Jadi sidang kemarin itu terakhir penutupnya saksi ditanyain apa yang Anda rasakan terhadap hotel tersebut. Jawabannya bobrok, dan pengacara sana tidak sama sekali komplain karena mungkin mereka mengakui hal tersebut. Ya, dan hakim pun tahu bahwa hari pertama sidang saksi dihadirkan, 2 saksi yaitu korban pengusiran dan melihat kejadian itu bilang bobrok, hotelnya bobrok, dan hakim harus mencatat itu. Dan yang kedua, kemarin sidang yang terakhir ya, saksi ahli dari hotel ya, saksi ahli dari hotel, dia adalah ketua GM seluruh Indonesia. Ketua GM seluruh Indonesia bilang bahwa SOP-nya sebuah hotel yang mengutamakan hospitality, mengutamakan jasa terhadap tamunya, itu menganggap tamu itu sebagai raja. Tamu yang salah tetap harus dibaikin ya. Dan kami ini nggak salah, masalahnya kami tidak bersalah. Dan kata ketua GM seluruh Indonesia ini ya, tamu yang waktunya check out pun ya kan tidak boleh diusir barang-barangnya, diambil dikemasin sama pihak hotel, itu nggak boleh. Apalagi saya nggak waktunya check out. Dia salah input data tapi tidak mengakuin. Kenapa? Karena malu, hotelnya bobrok. Terus tuntutannya apa? Kalau untuk dari Mandala Kita nggak usah bahas itu Mas, nanti kemana-mana. Kita konsen sama ini aja, klarifikasi. Karena mereka selalu basarnya tuh nyerang aku. Basarnya bilang aku Nanti itu selingkuh terakhir, segala. Mas. Nggak usah ya, itu nanti pusing lagi ya. Muter-muter lagi nanti Mbak. juga. Nah, nyerang di YouTube bilang kok Mandala mau sama istri selingkuh begini. Aduh, basarnya tuh udah nggak masuk akal. Jadi lebih baik kita fokus sama kenapa hotel ini melakukan hal seperti ini. Korban sebelum saya sudah banyak, itu banyak sekali. Di sosial media akunnya asli, real semuanya. Tapi mereka ketakutan untuk berbicara. Dan korban sesudah saya juga ada, begitu ya. Jadi ini sangat banyak sekali korbannya. Dan hotel ini baru pertama kali di Indonesia rekor seperti ini baru ada gitu loh ya. Sebelumnya nggak pernah Mungkin akan ada. Bahkan ada. di dunia nggak ada katanya. Karena jelas-jelas ini aneh. Saya lagi MC di hotel itu tapi dikeluarkan padahal saya nggak waktunya check out. Kan aneh. Ya, Dikeluarkan secara Mandala, harapannya apa untuk di hotel dengan perselisihan di hotel ini? Ya, Kan ada- harapannya bahwa masyarakat Indonesia mencari tahu siapa pemilik hotel ini. Kenapa hotelnya bisa amburadul seperti ini? Siapa pemiliknya? Tolong cari tahu ya, supaya saya tahu dan kenal siapa pemilik hotel ini. Ya, tanyakan sama pemilik hotel ini, kalau perlu segera cari informasinya. Siapa pemilik hotel ini? Begitu. Dan ke kita lah siapa. Ya, tag ke kita siapa pemiliknya. Ya, kenapa hotelnya bisa seamburadul ini? Dan untuk kondisi sekarang kakak mungkin seperti apa mentalnya dengan kakak? Ya jelas ini saya terpukul lah. Ya, selalu diserang sama buzzer, selalu diintimidasi ya kan, bahkan dapat di MN yang tidak enak sama seseorang yang kita nggak tahu. Itu. Oh tadi mengenai mobil yang disempat siram itu mungkin seperti apa kak kasusnya? Ya, jadi mobil yang biasa kita pakai untuk sana kemari, mobil rental kami yang di sana yang biasa kita pakai itu disemprot air keras. Ya, saya nggak tahu siapa pelakunya, ya apa tujuannya. Tapi kita nggak punya musuh di sana. Ya, kita tapi nggak ada saya musuh. tidak pernah punya musuh di sana. Di Gitu sini loh. juga enggak. Dan saya alhamdulillah di sini nggak ada musuh. Tapi kenapa pas kejadian ini mobil saya disemprot air keras Itu dan itu rusak semuanya. di mana Di kondisi? bagian lampu kaca semuanya. Selain mobil ada fisik juga di teror nggak? Alhamdulillah nggak ada sama sekali. Tapi kalau sampai ada apa-apa sama kita, berarti netizen tahu nih siapa pelakunya. Iya. Netizen bisa mengarahkan karena kita nggak ada masalah ya. Masalah kita cuma sama hotel tersebut. Kalau ada apa-apa sama kita, mohon
apa namanya di Ya, mohon diviralkan, ya, Uh-uh. mohon dikasih tahu ke semua masyarakat Indonesia, ya, bahwa kami ini hanya meminta hak kami, bahwa kami tidak bersalah, itu saja. Kami sudah berusaha mediasi beberapa kali, bahkan lewat panitia, tapi mereka nggak pernah gubris sama sekali. Kami sudah berusaha untuk datang, ya, ke mediasi, sidang mediasi, tapi pemiliknya tidak pernah hadir sama sekali. Kami malah dikasih dengan pengacara-pengacara mereka. Gitu. Ini udah berapa kali sidang? Ini udah banyak mas sidangnya. Udah Udah 9 bulan ini sidang. Jadi Januari sampai sekarang udah banyak sekali sidangnya sampai nggak hitung. belum putusan ya? Terus kembali lagi sidang kapan? setiap besok Kamis lagi. Setiap minggu kita sidang mas. Ya kita sidang setiap Di minggu. mana sih, Kalimantan ya? Di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Tolong dipantau kami ya, tolong bantu kami untuk bersuara. Dan untuk Bisa hari ini emang lagi ada acara di Jakarta apa emang suka terbang pergi ke sana sini mungkin Kak? Udah langsung balik Jakarta. Iya Langsung kan, balik lagi Jakarta. kita sana hanya sidang aja, kemudian langsung balik. Ya karena banyak kesibukan yang kami harus kerjakan di Jakarta ini. Oke. Merasa dirugikan juga nggak Mandala untuk transfer bolak-balik apa dari kasus ini? Pasti. Ya pasti mas, dirugikan lah waktu, tenaga, keluarga, ya kan pikiran, capek, lelah semuanya. Mereka nggak ada etikat baik sama sekali. Padahal ini hotel itu harusnya mengutamakan pelayanan kepada tamunya, ya, memberikan jasa. Anda kan bergerak di bidang jasa. Beda kalau Anda bergerak di bidang yang usaha Anda yang lain gitu loh ya. Karena banyak informasi yang simpang siur tentang siapa pemilik hotel ini. Coba tolong netizen cari tahu siapa pemilik hotel ini. Sampai sekarang Manusia lah, mau orang lagi di luar barang-barangnya diambil dikeluarkan. Kalau manusia baik-baik akan izin, gitu loh, sabar dia. Dan di sini jelas bahwa saksi ahli bilang, saya ahli perhotelan itu bilang, kalau ya ada tamu hotel yang masa check outnya habis, ya kan, harusnya dia check out tapi tidak ada di tempat, pihak hotel harus menunggu, walaupun sudah banyak tamu yang masuk. Nah, tamu yang masuk ini tidak boleh masuk kamar itu, tapi dikasih kamar yang lain. Ya, difasilitasi sama pihak hotel, dikasih kamar yang lain yang setaraf, atau mau menempatin kamar tetap di hotel itu dengan kelas yang lebih tinggi. Itu pilihannya, bukan diusir. Tapi Ya. Mandala akan ke ini nggak, ke lembaga ya apa konsumen Indonesia YLKI. ini? Semuanya. Sama ke mungkin Kementerian Ofisial. Pariwisata untuk Ya, kita ikut. datengin kapan-kapan. Ya, kita akan datangin Kementerian Pariwisata karena selama ini Kementerian Pariwisata hanya diam gitu loh. Padahal ini kasus sudah viral, kasus sudah panjang hampir setahun ya kan, dan ini menyangkut nama baik Indonesia. Kenapa begitu? Karena Indonesia saat ini memerlukan promosi pariwisata di negara kita ini ya. Dan yang utama yang berhubungan dengan pariwisata adalah perhotelan. Kalau ternyata perhotelannya SOP-nya mengusir orang, gimana coba? Memalukan sekali buat Indonesia. Jadi ini hanya mengancam saya, tapi mengancam Indonesia. Ayo Indonesia bergerak, jangan sampai orang semacam ini merugikan nama baik Indonesia. jadi bikin trauma nggak sih Kak mau nginep-nginep lagi? Trauma gitu? sekali mbak, sangat trauma gitu loh. Jadi- Karena orang-orang udah pada takut. Mereka nggak berani berbicara dengan hotel ini. Kenapa coba? Kenapa orang nggak berani bicara sama hotel ini? Karena ada yang aneh di sini. Siapa pemilik ini, hotel ini? Betul. Udah mas. Oke.